Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi. Apa kabar? Tentunya sehat semuanya ya, para mahasiswa. Oke, eh, ketemu lagi dengan saya, Dr. Oktarini Kamila Sregar, SMSI. Nah, hari ini kita masuk di pertemuan 9. Kita akan bahas tentang sistem informasi manajemen publik. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada para mahasiswa ya bahwa tentang visi Universitas Pembangunan Pancabudi, visi prodi akuntansi, kemudian ada misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, kemudian misi dari prodi akuntansi, 10 nilai tamadun atas pembangunan Pancabudi. Nah, kemudian ada 7 nilai dasar yayasan, ya, budaya Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, ini sudah saya jelaskan pada video pertama, ya. Jadi, para siswa sudah cukup memahami ya tentang visi misi tadi, kemudian 10 nilai tamadun, 7 nilai dasar yayasan, dan budaya di Universitas Pembangunan Pancabudi. Baik, kita mereview dulu materi kita sebelumnya. Nah, sebelumnya rekan mahasiswa sudah membahas tentang perkembangan sistem informasi. Nah, jadi eh, kita sebagai pemakai ya kita harus dapat mengupdate ya kebutuhan informasi kita sesuai dengan kebutuhan sekarang ya. Jadi artinya di sini ya para mahasiswa ya itu harus benar-benar jeli ya memilah informasi-informasi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, itulah yang harus kita gunakan. Jadi, informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita tidak terlalu kita optimalkan seperti itu. Nah, kemudian di sini kita sudah membahas juga tentang model dari sistem informasi tadi ya. Uh, ada beberapa model sistem informasi ya sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, kemudian terima kasih ya kepada para mahasiswa yang sudah mengerjakan kuis ya. Uh, jadi tujuan kuis ini adalah di sini saya akan menilai ya kemampuan mahasiswa dalam memahami ya materi di mata kuliah sistem informasi akuntansi. Nah, kemudian sebelum di pertemuan 8 mahasiswa sudah melaksanakan ujian tengah semester. Jadi kepada mahasiswa ya eh, sudah ini ya sudah dapat memahami semua materi kita dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Nah, kepada rekan mahasiswa ya yang belum mengumpulkan UTS, mungkin ada kendala, silakan dikumpulkan UTS-nya ya di kantong tugas yang ada di portal para mahasiswa ya seperti itu. Baik, kita lanjut ya materi kita. Hari ini kita membahas tentang itu revolusi sistem informasi. Nah, kita lihat dulu di sini definisi dari sistem informasi. Nah, sistem merupakan sejumlah elemen yang berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain, di mana tujuannya adalah untuk mewujudkan uh, tujuan itu tadi. Nah, apa tujuannya? Nah, kita membutuhkan informasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari si pemakainya. Nah, ternyata sistem ini memiliki 3 komponen penyusun. Yang pertama yaitu ya adalah input. Nah, kemudian yang kedua adanya transformasi dan ketiga adanya output. Nah, jadi di sini 3 komponen dalam penyusunan informasi itu tadi. Oke, kita masuk ke klasifikasi sistem. Nah, di sini kita lihat eh, jenis sistem yang pertama itu adalah sistem abstrak. Nah, di sini suatu susunan teratur ya gagasan atau kompetensi yang saling ketergantungan. Nah, artinya di sini kita harus mendapatkan informasi dari awal ya
kemudian inti dari informasi tadi, dan kemudian akhir dari informasi. Nah, kita tidak sembarangan begitu saja ya untuk mendapatkan ataupun mengesahkan informasi itu tadi. Nah, yang kedua adalah jenisnya sistem fisik. Nah, di sini ya bahwa sistem fisik ini adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat. Nah, artinya informasi itu memang real, nyata kita melihatnya seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, yang ketiga itu adalah sebuah sistem deterministik ya beroperasi dalam cara yang dapat diramalkan secara tepat gitu. Nah, eh, lanjut ke jenis yang keempat. Nah, itu adalah sistem probabilistik dapat diuraikan dalam istilah perilaku yang mungkin, tetapi selalu ada sedikit kesalahan atas ramalan ya ataupun hipotesa terhadap jalannya sistem tersebut. Baik, nah kita lanjut. Jenis sistem lainnya itu ada sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, jadi sistem ini dia itu eh, tidak diketahui, artinya tidak mempengaruhi dengan yang lain gitu. Nah, dia memang terkhusus gitu sistemnya, ya hanya artinya dia tidak publik sistemnya gitu. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memperoleh sistem itu tadi dan menggunakan sistem itu tadi seperti itu. Nah, kemudian sistem selanjutnya adalah sistem terbuka. Nah, ini sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, jadi di sini, sistem ini dia tuh publish, jadi dia membutuhkan tambahan dari yang lain gitu. Nah, artinya informasi itu tidak bisa dengan sendirinya gitu. Jadi dia membutuhkan memang cabang-cabang lain untuk menjadikan sistem itu menjadi lebih sinergi. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, selanjutnya di sini adalah sistem alamiah. Nah, alamiah itu adalah sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Nah, jadi memang sistem itu ya terjadi dengan secara alam gitu. Tidak ada dengan siapapun yang menggerakkannya gitu. Nah, selanjutnya ada sistem buatan manusia. Jadi sistem yang dibuat oleh manusia. Jadi sistem ini bisa berjalan dengan adanya perintah yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, jadi tergantung sistemnya apa yang dibutuhkan dan ataupun yang diinginkan seperti itu. Baik, kita maju ke sistem fisik. Di sini sistem yang terdiri dari sejumlah daya fisik. Nah, jadi dia bermacam-macam ya jenisnya ya dia tergantung daripada sumber daya fisiknya. Jadi kalau misal daya fisiknya itu semakin lebih kuat atau lemah, nah itu sesuai dengan sumbernya tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem konseptual ya. Sistem konseptual itu, nah artinya di sini sistem yang menggunakan sumber daya konseptual. Nah, jadi informasi dan data itu untuk mewakili suatu sistem yang fisik. Nih. Oke, kita lanjut pada pendekatan sistem. Nah, jadi kerangka kerja yang digunakan oleh jajaran manajerial guna menyelesaikan masalah dalam organisasinya. Nah, di sini kita mulai pertama itu dengan menentukan masalah. Nah, masalah itu sudah kita dapat. Nah, bagaimana masalah itu kita selesaikan? Berarti artinya di sini kita masuk ke tahap yang kedua itu pemecahan dari masalah itu tadi. Nah, jadi eh, kita lihat juga masalahnya ini apa sebenarnya. Nah, apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, berarti kita akan melihat ada beberapa sih metode yang bisa diselesaikan ya dalam permasalahan ini ataupun solusinya. Nah, setelah kita menemukan solusi itu tadi, maka kita lanjutlah terakhir keputusan. Nah, keputusan terhadap yang sudah kita kita ambil dalam menyelesaikannya. Apakah dengan solusi ini ternyata masalah itu bisa diselesaikan? Nah, seperti itu.
Baik, nah kita masuk di sini data dan informasi. Nah, data itu dia mendefinisikan adalah bahan baku dari sebuah informasi. Nah, jadi memang kalau kita tidak memperoleh data, maka informasi yang kita dapat itu tidak ada, gitu. Berarti kosong, tidak ada informasi yang kita ataupun kabar yang kita ketahui. Nah, jadi data ini sangat penting gitu dalam mengambil suatu keputusan. Nah, baik lagi kita lihat lagi informasi itu apa? Informasi itu merupakan sebuah data atau kesimpulan ya beberapa kelompok atau beberapa kumpulan data yang telah diolah dan diproses. Nah, artinya data dan informasi ini saling membutuhkan. Nah, jadi informasi itu merupakan data, data itu merupakan bahan baku dari informasi. Jadi, kalau kita tidak mendapatkan data, maka informasi kita tidak peroleh seperti itu. Jadi, ini saling berhubungan ya, seperti simbiosis mutualisme ya, seperti itu. Jadi, saling ketergantungan seperti itu. Baik, kita masuk di revolusi sistem informasi. Nah, kita di sini akan mengetahui mulai kapan sih informasi itu mulai ada. Nah, kalau kita lihat di sini pada tahun 1950 ataupun sampai dengan tahun 1960-an, bahwa komputer itu ditempatkan di ruangan besar, ya katanya, dan boleh disentuh oleh spesialis komputer perusahaan saja. Nah, berarti pada masa itu hanya orang-orang tertentu sajalah yang artinya membutuh menggunakan ya yang menggunakan komputer. Jadi tidak sembarangan orang untuk menggunakan komputer itu tadi. Nah, sekarang sudah otomatis ya di kantor telah berkembang dengan aplikasi ya contohnya seperti telekonferensi, voicemail ya atau email dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi eh, bahwa komputer itu tidak dibutuhkan hanya satu orang. Ternyata semua orang membutuhkan komputer. Nah, baik kalangan dari orang dewasa, orang pekerja, ya dari kalangan mahasiswa. Nah, kemudian udah sampai mungkin sekarang di kalangan SMA dan SMP. Nah, jadi eh, informasi itu ya paling utama dibutuhkan ya. Mungkin udah sampai kalangan SD ya sekarang ya. Mungkin anak TK masih belum terlalu. Jadi ternyata sudah makin berkembang ya. Jadi orang sangat membutuhkan informasi. Tanpa informasi kita tidak bisa mendapatkan kata-kata atau kalimat ya seperti itu. Itu tadi. Nah, selanjutnya kita masuk di sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Nah, di sini kita lihat apa sih bedanya ya sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi itu kita mendefinisikan bahwa adanya sekumpulan ya kelompok yang saling terkait di mana dia memiliki tujuan. Apa tujuannya? Nah, itu adalah mengumpulkan, mengolah, menyimpan ya dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, koordinasi dan pengendalian ya seperti itu. Nah, sedangkan sistem informasi manajemen itu adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi yang diperlukan itu tadi ya untuk sebuah organisasi, dia juga ya harus memberikan dukungan ya informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dan pengambilan keputusannya. Nah, jadi informasi itu harus memiliki manajemen ya, mengatur supaya informasi itu lebih terarah, ya kan, dan bisa mencapai tujuan. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat, nah ini komponen sistem informasi. Nah, komponen sistem informasi itu di sini kita lihat terdiri dari adanya orang, berarti SDM yang melaksanakan, yang menjalankan sistem itu tadi. Nah, kemudian kita ada perangkat keras, ya. Nah, kemudian ada perangkat lunak, ya, yang membutuhkan mengkoordinir informasi tadi. Kemudian ada prosedur, aturan, ya, supaya tertata tujuan itu tadi. Nah, kemudian jaringan komputer dan komunikasi data. Nah, inilah yang menghandle dan terakhir adalah basis data. Tanpa basis data, kita tidak bisa ya menjalankan sistem informasi itu tadi. Nah, inilah yang merupakan komponen dari sistem informasi tadi. Oke.
Nah, kita lihat fungsi dari sistem informasi. Yang pertama, fungsinya adalah mengumpulkan dan menyiapkan data yang ada. Nah, tadi kita bilang bahwa data merupakan bagian dari informasi. Nah, informasi merupakan bahan baku dari data, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memproses data menjadi sebuah informasi. Nah, setelah diperoleh data itu tadi, kita akan melakukan ya, para mahasiswa memanajemen data dalam berbagai kelompok, seperti itu. Nah, kemudian mengendalikan arus data dan menjadikan sebuah aset penting organisasi, ya, gitu ya. Nah, jadi ini sangat harus kita perhatikan ya para mahasiswa ya. Nah, tadi. Nah, kemudian kita menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan guna pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau kita misalnya enggak menyediakan informasi tadi, bagaimana kita bisa menyelesaikan tadi? Bagaimana kita bisa mengambilkan keputusan itu tadi? Kan harus ada berdasarkan bukti yang jelas dalam mengambilkan keputusan. Ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke komputer literasi dan sistem informasi literasi. Nah, kita lihat dulu definisi apa sih sistem ini ya, informasi sistem literasi tadi. Nah, ini dia mengartikan di sini adalah pengetahuan perilaku tentang bagaimana organisasi dan individu menggunakan sistem informasi sebagaimana pengetahuan teknis tentang komputer. Nah, sedangkan komputer literasi itu adalah pengetahuan tentang teknologi informasi tadi. Nah, ini difokuskan kepada pengetahuan bagaimana teknologi berbasis komputer itu bekerja. Nah, yang tadi makanya artinya ya bahasanya di sini dia harus lengkap, ya kan? Ini bahannya dan ini cara kerjanya. Jadi kalau kedua ini tidak ada, artinya informasi sistem literasi dengan komputer literasi tidak berjalan dengan baik, maka tidaklah tercapai ya informasi itu tadi. Oke, kita lihat di sini ya informasi itu memiliki dampak ya. Jadi memang setiap yang kita lakukan pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Tapi di sini bukan artinya kita tidak menjalankan, tapi kita akan memperkecil ya dampak negatif tadi. Ya, jadi ini perlu untuk antisipasi ya kita ya dalam menyelesaikan permasalahan sehingga ya solusi itu tadi sehingga keputusan itu tepatlah kita ambil. Nah, kita lihat apa sih dampak positifnya. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan market explore. Ya, kemudian bisa mengurangkan biaya operasionalnya. Nah, kemudian melebarkan jangkauan organisasi. Ya, semakin lebih cepat ya dia dengan menggunakan informasi tadi. Nah, yang negatifnya, nah di sini adalah memang pencurian informasi yang berharga. Jadi memang saking adanya jaringan yang lebih luas, jadi orang gampang ya membackup. Tapi di sini kita bisa menyelesaikannya agar tidak gampang orang untuk ngambil informasi kita ya tadi. Kemudian kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Nah, itu memang dari jaringan akhirnya kita kehilangan itu tadi. Kemudian kerugian yang tidak terduga. Nah, jadi misalnya ini memang harus kita antisipasi supaya tidak terjadi kerugian ya akibat gangguan jaringan itu tadi ya informasinya. Baik, nah kita lanjut ya. Dampak dari sistem informasi terhadap manajemen dan organisasi. Nah, yang pertama adalah bahwa sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan organisasi, kegiatan yang dilakukan, tujuan, ya, budaya, politik dan kepentingan manajemen. Nah, kemudian jaringan komunikasi yang global seperti internet dapat diaplikasi untuk mendukung proses bisnis organisasi. Baik, sekian materi kita hari ini ya. Kita akan sambung ke video selanjutnya. Semangat untuk para mahasiswa ya selalu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.